Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Auren Resberina, mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, jurusan Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester seminar psikologi klinis dengan dosen pengampu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder, menurut Phillips, the body dysmorphic disorder adalah gangguan ketika individu berlarut memikirkan tentang penampilan diri sendiri yang dinilai kurang. Individu akan merasakan kekhawatiran yang berlebihan ketika individu merasa ada kelainan pada penampilannya. Hal tersebut menyebabkan tekanan klinis yang signifikan atau penurunan fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya. Baiklah, selanjutnya itu ada aspek-aspek body dysmorphic disorder. Yang pertama itu preokupasi. Individu yang mengalami body dysmorphic disorder tidak hanya memiliki rasa tidak suka pada wujud tubuhnya, melainkan juga memiliki preokupasi dengan bagaimana tubuhnya nampak dari luar. Biasanya mereka berpikir mengenai bayangan kecacatan pada bagian tubuhnya tersebut selama lebih dari 1 jam dalam sehari. Baiklah, selanjutnya itu distress. Bayangan cacat dapat menyebabkan distress yang emosional, seperti mood tertekan, kecemasan, hingga berpikir untuk bunuh diri. Fokus terhadap penampilan fisik dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berfungsi di kesehariannya. Beberapa orang dengan gangguan body dysmorphic disorder berpikir bahwa mereka terlihat sangat buruk sehingga enggan untuk meninggalkan rumah karena tidak ingin dilihat oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya itu gejala-gejala body dysmorphic disorder. Yang pertama itu, secara berkala individu akan mengamati bentuk penampilan lebih dari 1 jam per hari atau menghindari sesuatu yang dapat memperlihatkan penampilannya. Yang kedua tuh, individu biasanya mengukur atau menyentuh kekurangan yang dirasakannya secara berulang-ulang. Yang ketiga itu biasanya individu meminta pendapat dari orang lain untuk memperkuat penampilannya. Yang keempat itu biasanya individu menyamarkan kekurangan fisik yang dirasakannya. Yang kelima, biasanya individu mempunyai sikap obsesi terhadap selebritis atau model yang mempengaruhi penampilan fisiknya. Yang keenam itu individu biasanya berdiet secara ketat dengan kepuasan tanpa akhir. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi body dysmorphic disorder. Yang pertama itu ada faktor genetik atau biologis. Body dysmorphic disorder dapat disebabkan oleh berbagai gen yang berbeda-beda yang bergerak secara bersamaan. Yang kedua itu oleh pengaruh evolusi. Beberapa penemuan beranggapan bahwa prioritas umum berkaitan dengan bentuk wajah adalah bawaan yang telah diatur oleh otak selama jutaan tahun. Yang ketiga itu ada perhatian yang selektif. Yang ketiga itu ada perhatian yang selektif dan terlalu fokus pada setiap detail. Individu yang mengalami body dysmorphic disorder memiliki perhatian yang sangat tinggi pada setiap detail-detail kecil dan sangat selektif pada kekurangan dalam penampilan. Kekurangan kecil ini menjadi begitu berarti bagi penderita body dysmorphic disorder. Melihat hal kecil pada kekurangan yang dimiliki akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap tubuh tertentu semakin meningkat. Itu faktor psikologis yang disebabkan oleh pengalaman hidup awal. Seorang anak yang sudah beranggapan bahwa penampilan fisik sangat penting sehingga membuat mereka ingin berpenampilan dengan sangat baik untuk menjadi pusat perhatian dan menjadi pribadi yang menarik dapat mengembangkan body dysmorphic pada diri anak tersebut. Yang kedua itu ada ejekan. Ejekan merupakan salah satu faktor dapat menimbulkan body dysmorphic disorder. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa beberapa orang yang mendapatkan ejekan berkaitan dengan penampilan mereka semasa anak-anak atau remaja menjadi penyebab dari body dysmorphic disorder. Yang ketiga itu ada penganiayaan di masa kecil. Menurut sebuah penelitian menemukan bahwa penderita body dysmorphic disorder dapat berawal dari penganiayaan yang dialami di masa kecil. Penganiayaan yang dialami masa anak-anak seperti penelantaran, pelecehan, dan kekerasan. Keempat itu nilai dan sifat kepribadian. Orang yang lebih mungkin
Untuk mengalami body dysmorphic disorder, kesempurnaan diinginkan dapat meningkatkan perhatian lebih terhadap kekurangan dalam penampilan dan meningkatkan ketertarikan serta ketidakpuasan pada penampilan. Orang yang memiliki sifat perfeksionis akan meremehkan sesuatu yang menarik pada dirinya sendiri dan menonjolkan daya tarik yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan di mana semakin orang tersebut perfeksionis dan maka semakin rendah pula self-esteemnya. Upaya dalam mengatasi body dysmorphic disorder yaitu dengan melakukan terapi yang dikenal dalam menangani pasien, yaitu dengan pendekatan cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy yang dirancang untuk membantu individu memperoleh insight terhadap permasalahannya sehingga individu tersebut dapat mengganti pikiran yang terdistorsi menjadi pemikiran rasional sehingga bisa memunculkan perilaku yang adiktif. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.